The war in Ukraine is consuming an enormous amount of ammunition and depleting Allied stockpiles. The current rate of Ukraine's ammunition expenditure is many times higher than our current rate of production. This puts our defense industries under strain. For example, the waiting time for large caliber ammunition has increased from 12 to 28 months. В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО. Нарушена работа производственных мощностей предприятий по ремонту и восстановлению военной техники вооруженных сил Украины. Perang Rusia dan Ukraina, NATO serang musim semi Rusia telah dimulai. Sekutu Ukraina berpacu dengan waktu untuk menghasilkan amunisi, bahan bakar dan suku cadang dalam upaya menggagalkan babak baru serangan Rusia. Sekjen NATO Jens Stoltenberg pada Senin 13 Februari 2023 kembali mendesak sekutu berat Ukraina untuk meningkatkan dukungan militer mereka. Ketika ditanya kapan kira-kira serangan musim semi Rusia akan dimulai, dia mengatakan kenyataannya adalah kita telah melihat awalnya. Serangan musim semi merujuk pada saat pasukan mencari momentum setelah memanfaatkan musim semi dingin yang buruk untuk menjegarkan kondisi kembali pertempuran lazimnya dilatih selama musim dingin. NATO sebut Stoltenberg tidak melihat tanda bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin telah mempersiapkan perdamaian. Dia menekankan pula mempersenjatai Ukraina lebih cepat dapat menyelamatkan lebih banyak nyawa. Anggota NATO dan sekutu Ukraina lainnya dijadwalkan bertemu di markas NATO pada Selasa untuk mengumpulkan lebih banyak senjata dan amunisi. Kemudian pada Rabu 15 Februari, mereka dilaporkan akan membahas pertahanan NATO di sisi timur yang dekat dengan Rusia. Rencana untuk meningkatkan anggaran militer juga masuk dalam agenda pertemuan. Kota Bakhmut di timur Ukraina diserang artileri berat Rusia pada Senin, saat pasukan Ukraina di sana bersiap kemungkinan serangan darat. Seorang wakil komandan batalion mengungkapkan bahwa Bakhmut telah dibentengi dan hanya orang-orang dengan pesan militer yang diizinkan masuk. Warga sipil manapun yang masih ingin meninggalkan kota harus berani menghadapi tembakan yang datang. Bakhmut di wilayah Donetsk disebut-sebut merupakan tujuan utama Putin dan penembakan Rusia selama berbulan-bulan telah meninggalkan sebagian besar reruntuhannya. Nazarenko juga mengatakan bahwa meskipun tidak ada pertempuran yang terjadi di pusat kota saat ini, pasukannya siap menghadapi serangan apapun. Perebutan Bakhmut akan memberi Putin pijakan baru di wilayah Donetsk dan kemenangan langka setelah beberapa bulan pasukannya disebut mengalami kemunduran. Serangan Rusia dipelopori oleh tentara bayaran di Wagner Group yang dinilai telah memperoleh kemenangan-kemenangan kecil tapi stabil. Wilayah Donetsk dan Luhansk membentuk Donbas, pusat industri Ukraina. Rusia menempati sebagian besar dan diyakini ingin memenangkan kendali penuh. Menteri Pertahanan Ukraina Oleksiy Reznikov mengatakan fokus utama dalam agenda pembicaraan di markas NATO adalah pertahanan udara, pembentukan koalisi tank, pelatihan pasukan, dan dukungan logistik. Dalam hari-hari terakhir, Ukraina tidak hanya mendesak bantuan tank, tapi juga jet tempur dan rudal jarak jauh agar mereka tidak hanya bertahan, namun juga dapat melawan serta merebut kembali wilayah hilang.